Bismillah, insya Allah kita mulai 2 menit lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kuliah bisa. Jazakumullah khairan untuk para thalabul ilmi yang telah menyempatkan diri untuk hadir di pembukaan kuliah bisa angkatan 15 hari ini. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama, pembukaan acara oleh moderator yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, pembukaan secara resmi kuliah bisa angkatan 15 oleh Ketua Yayasan Bisa, Ustadzuna Nur Fajrin Ramadan, Hafidzakumullah. Yang ketiga, insya Allah kita akan mengadakan kuliah umum bersama Ustadzuna Hafiz Muzakir, Hafidzakumullah, dengan tema korelasi ilmu dan iman dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, kami mengundang Ketua Yayasan Bisa, Ustadzuna Nur Fajrin Ramadan, Hafidzakumullah, untuk membuka secara resmi perkuliahan kuliah bisa angkatan 15 hari ini. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Masih banyak kami yang telah berikan opening terhadap program atau acara sore hari ini di Indonesia Barat. Juga terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Hafiz Muzakir, yang menyempatkan waktu beliau untuk hadir dan memberikan nasihat sebagai penyemangat di awal perkuliahan bisa angkatan 15. Ini angka penting buat kita. Nah, sebetulnya semua angka-angka angkatan tersebut penting, tapi 15 punya nilainya sendiri. Ini berarti sejak 2015 angkatan pertama sampai sekarang, anggaplah 2003, walaupun masih ada beberapa bulan sebelum berakhir, berarti sudah ada total 14 angkatan. Total 14 angkatan sejak 2015 sampai 2003. Kita hitung kasar 8 tahun, berarti kurang lebih setiap tahun ada 2 angkatan. Pokoknya putus-putus. Oke. Semuanya putus-putus atau satu orang aja yang merasa putus-putus? Saya mohon maaf. Saya ulang lagi kalau gitu. Jadi angka 15 ini berarti kurang lebih tiap tahunnya ada 2 angkatan. Sesuai dengan yang ditargetkan. Ya betul ada masanya di mana eh, kita menghadapi COVID yang memang ini sangat banyak berubah, ritme juga berubah. Dan alhamdulillah ya bisa sejak awal sebelum COVID memang sudah berbasis online. Jadi hal yang penting untuk diingat dan dicamkan para peserta sekalian, yang bisa sejak awal ya terima kasih banyak Bapak sudah beritahu kesempatan saya ini. Terima kasih. Sudah biasa sejak awal online sejak tahun 2013. Ya, ketika pandemi melanda banyak wilayah, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang pindah ke online, ya saya bisa memang sejak awal sudah online. Baru go offline ya saya bisa justru per 2016.
per 2016. Berarti 2015 ketika kuliah bisa pertama kali launching, kita launchingnya memang offline di UI waktu itu. Itu kita mengenalkan pembelajaran, memasifkan lah pembelajaran online untuk basis ilmu bahasa Arab dan ilmu Islam. Karena itu saya sangat berharap para peserta, para tolib dan tolibah kuliah bisa di angkatan yang baru ini sudi kiranya untuk tidak segan-segan menyampaikan pada tim kuliah bisa, Amel dan kawan-kawan Bang Zahid. Jika seandainya ada hal-hal yang masih layak dan penting untuk diperbaiki. Karena memang tahun-tahun yang telah lewat, tahun-tahun yang banyak kita melakukan juga perbaikan. Di saat yang sama tentu saya yakin tidak hanya hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi ada hal-hal yang sangat pantas untuk dipertahankan, maka kita terus apresiasi. Mengenai rincian perkuliahan bisa nanti akan disampaikan di sesinya, juga mengenai materi motivasi juga akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz. Pesan saya adalah jaga terus keikhlasan, jadikan kuliah bisa yang kita ikuti benar-benar sarana kita menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Masa-masa akhir zaman penuh fitnah, penuh syubhat, penuh syahwat, ilmu syari'ilah yang diiringi dengan keikhlasan dan ittiba kepada Nabi SAW akan menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini resmi saya buka program kuliah bisa angkatan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan ini telah resmi dibuka kuliah bisa angkatan 15. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu kuliah umum bersama Ustadzuna Hafiz Muzakir Hafidhakumullah. Dengan hormat kami persilahkan. Tes, suara saya masuk. So, Ustadz. Boleh yang ini dijadikan co-host untuk share screen-nya. Sudah jadi kuasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khallasa bil ikhlasi ahlah wa yassara lahum fi kitabihi fahmah wa asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu al-mustafa. Salatullahi wassalamuhu alaihi daiman wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahu min ahlil iman. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasanya tidak kata yang pantas terucap dari lisan kita pada sore hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang insya Allah penuh juga dengan keberkahan, yaitu pujian, sanjungan, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, dan berbagai kenikmatan lainnya. Di antaranya adalah nikmat sehat, dan yang lebih utama daripada itu semua adalah nikmat iman. Maka sudah semestinya dan sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri semua hal itu. Dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kelak kita semua dipertemukan dengan beliau, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, insyaallah pada sore hari ini saya akan sedikit berbagi apa yang telah nanti kami sampaikan, berawal dari pengalaman-pengalaman dan juga beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan berkaitan dengan ilmu dan juga iman. Sebelumnya
Yang saya hormati kepada Al-Ustadz Nur Fajri Ramadan selaku Ketua Yayasan dari Yayasan Bisa ini, dan juga kepada Ustazah Amel selaku pembicara, selaku penyelenggara acara ini, dan juga seluruh teman-teman semua para tulabul ilmi yang sangat-sangat kami hormati dan sangat-sangat kami banggakan. Baik teman-teman semua, kita akan masuk kepada pembahasan ilmu dan iman. Walaupun kita tahu keduanya ini berbanding lurus, tidak timpang tindih. Jadi ketika ilmu seseorang itu meningkat, maka sudah semestinya keimanannya pun juga ikut naik. Dan kita harus mengetahui definisi dari ilmu itu sendiri, agar kita bisa tahu apa itu ilmu. Maka dikatakan di sini, ilmu itu merupakan ma'rifatul ma'lum, yaitu mengetahui yang harus diketahui, hal yang harus diketahui. Ya, sesuai dengan apa adanya, kenyataannya. Ala ma huwa alaihi fil waqi'. Ya. Dan ternyata segala hal yang itu diketahui itu hanya bisa didapat dengan proses belajar. Kenapa dengan proses belajar? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ya. Kita ambil sabda awalnya, "Innamal ilmu bitta'allum." Luar biasa ketika kita menelaah bahasa Arab, kita dapati ada lafal innama sebagaimana innamal a'malu binniyat. Nabi mengawali dengan lafal innama, adatul hasr. Ya. Innama, tiada lain sesungguhnya. Ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Ya. Jadi ketika seseorang itu mempelajari suatu ilmu, ya, maka hal yang dia fokuskan yaitu untuk mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Tapi kita masih belum memiliki gambaran. Kita masih belum memiliki gambaran untuk apa ilmu itu. Mau dibagaimanakan ilmu yang kita pelajari. Dan bahkan yang menjadi pertanyaan besar kita, ilmu mana yang harus kita pelajari? Ya. Maka sebelum itu kita jawab, sebelum itu kita tanya, kita tanyakan dulu kenapa kita sebagai insan yang mengaku berislam hingga detik ini, kita dituntut harus selalu berilmu. Ya. Ketika kita melihat sabda Nabi, bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kita tahu itu menjadi ranah spiritualitas. Adanya perintah dari suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi bisakah kita ketika belajar, ya, kita mencintai aktivitas tersebut, walaupun itu memang diperintahkan, tapi kita melakukannya bukan hanya sekedar karena diperintah, tapi atas rasa cinta kita, rasa harap kita, dan rasa takut kita kepada Sang Ilahi. Dan ternyata jawabannya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kian ma'ruf di telinga kita, banyak sekali guru-guru kita membawakan ayat ini tatkala mereka memberikan motivasi menuntut ilmu. Dan di antara keutamaannya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita lihat redaksinya. Bayangkan, orang-orang yang beriman disandingkan dengan orang-orang yang berilmu. Dan kita lihat mana yang lebih Allah dahulukan, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian orang-orang yang diberikan ilmu. Di ayat lain, yaitu surah Ali Imran, ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menggandeng, ya, para penuntut ilmu ini, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan wawasan yang luas. Ya. Di dalam kalimat tauhid,
syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Ya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah, dan yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun juga menyatakan demikian. Ya, orang yang berilmu ketika menyatakan bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ketika seseorang ini mengikrarkan dirinya dan mengatakan hanya satu-satunya Rabb yang dia sembah, yang dia ibadahi, namun dia tidak mengetahui di sisi lain, tidaklah mungkin. Karena seorang penuntut ilmu, ya, dia mengetahui apa yang dia kerjakan. Karena memang itu adalah sebuah tuntutan agar kita bisa mengilmui apa yang kita amalkan. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kata Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain. Ya. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda terkait keutamaan menuntut ilmu, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Siapa saja yang menelusuri, yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Masya Allah. Kita sangat betul mengetahui jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala memiliki beragam cara, ya. Dan itu satu pasti intinya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara itu dikatakan baik tapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak dibingkai dengan bingkai syariat yang dibenarkan oleh ajaran agama kita, ya, dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, hal tersebut tidak dapat menyampaikan ke surga. Begitu pula, nah di sini Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Tentu menjadi pertanyaan nantinya, ilmu apa yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tadi, ilmu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan diri kita terus ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebaikan ya, agama seseorang, nah, ini terambil juga dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, khair, ya, jangan kita batasi hanya satu kebaikan, seluruh kebaikan, ya, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama ini. Ya. Jadi kita tahu nih, ya, lihat tafaqahu, ya, di dalam Al-Quran pun juga demikian. Lihat tafaqahu fid din. Ya. Di surah At-Taubah, lihat tafaqahu fid din. Di surah At-Taubah ayat 122. Seorang penuntut ilmu ketika belajar bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi dia paham betul. Dia memahami setiap apa yang dia pelajari. Agar apa? Ketika setelah dia belajar akan terlihat buah atau hasilnya. Harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Bukan hanya harus dibedakan, tapi apa? Berbeda antara seorang penuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dan ini berbanding lurus dengan kualitas keimanannya. Bahkan kita tahu iman itu, ya, kadang meningkat, kadang turun. Tapi seorang penuntut ilmu dia bisa mengatasi ketika imannya turun. Ya, apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus lakukan, kepada siapa dia harus mengadu ketika imannya turun, ya, kepada siapa dia harus bergaul
agar imannya terus meningkat. Ya. Apa yang dia harus dengarkan? Dia tafaqahu yufaqih, ya. Dan seseorang itu bisa mentaati Allah dengan benar tentu karena ilmu yang dia miliki. Anaman atau Allah illa bil ilmi, ya. Bahwasanya tidaklah ahadun, seseorang itu, ya, bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, ya, kecuali dengan ilmu. Kenapa? Ya, ilmu itu kan pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan, ya, ma'rifatul ma'lum, mengetahui suatu hal yang diketahui, ya. Jadi bagaimana contoh kita tarik dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita ingin menarik dalam kehidupan kita sampai detik ini, kenapa kita masih percaya dengan pasangan kita, ya? Karena kita mengetahui, ya, kita mengetahui tabiatnya, kita mengetahui profilnya, kita mengetahui biografinya. Seperti ini juga, ya, ketika kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, apa hal apa yang menyebabkan kita bisa yakin, bisa pede, ya, bisa merasa benar teguh di atas ajaran Islam ini, ya, dengan kita sholat beribadah kepada Allah, mencontoh dan meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui setiap kalam hadisnya, yaitu sabdanya, ya. Kita percaya karena kita belajar, kita belajar tentang hak-hak Allah, ya. Kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang akidah. Kemudian juga kenapa kita bisa yakin dengan Rasulullah? Ya, kita harus pelajari sirahnya, kita pelajari syama'ilnya, agar kita bisa meniru apa saja, ya, yang pernah beliau kenakan, ya, perilaku beliau seperti apa, ya. Nah, dan di antara hal kita belajar itu sejatinya untuk merawat diri kita, ya, merawat diri kita. Kita belajar itu sejatinya untuk merawat diri kita, karena memang kita sebagai anak cucu keturunan Adam ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adama. Lihat di sini redaksinya teman-teman semua. Wa laqad karramna bani Adama, dan sesungguhnya kami ini, Allah katakan, ya. Allah menggunakan lafal kami itu untuk memuliakan zatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita, ya. Luar biasa. Jadi harkat martabat seorang manusia itu mulia. Lalu bagaimana kitanya nanti? Apakah kita bisa mempertahankan kemuliaan itu, ya? Atau bahkan bisa ditambahkan, ya, kemuliaan yang ada pada diri kita dengan adanya ilmu, dengan kita mengamalkan ilmu, terlihat dari sikap kita, dari perilaku kita, dari akhlak kita, dan juga dari adab kita, ya. Dan ilmu itu juga merupakan kebutuhan bagi manusia, ya. Ilmu itu merupakan kebutuhan bagi manusia. Kalau kita melihat ada 3 unsur, ya, 3 unsur penyusun di dalam tubuh manusia, ya. Bisa dilihat di situ, yaitu ada ruh, ya, ada akal, dan ada jasad. Dan masing-masing ini butuh, ya, butuh kepada asupannya masing-masing, berbeda, ya. Masing-masing memiliki kebutuhan. Nah, dan dengan ketiga hal inilah seseorang itu bisa menjadi insan yang beriman, ya, dengan dia menggunakan ketiga hal ini sesuai dengan tuntunan, ya. Dan ketiga hal ini ketika digunakan, ya, maka dia bisa menjadi orang yang luar biasa, ya. Maka di sini kita lihat, ya,
akal. Akal manusia ya, itu butuh kepada asupan nutrisi, ya, butuh kepada asupan. Maka apakah asupan akal itu makanan yang ada zatnya? Tidak, ya. Asupannya itu adalah ilmu, ya, adalah ilmu. Agar kita bisa membedakan mana hal yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, mana hal-hal yang nantinya malah mendatangkan keburukan pada diri kita. Kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian jasad, ya, kita butuh kepada asupan juga. Maka asupan yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah makanan. Ya, sebagai seorang yang berislam, maka makanan diatur di sana, yaitu makanan yang halal. Ya, kita membutuhkan makanan yang halal dan telah diuji secara klinis juga. Kemudian ruh. Nah, perhatikan di sini. Ruh ini kaitan dengan iman nih. Ruh ini, ya. Dia juga butuh kepada asupan nutrisi. Maka apa nutrisinya itu? Iman, ya. Dan iman itu terbentuk dari yang namanya ibadah. Nah, ya. Ibadah yang seperti apa bisa mendatangkan keimanan, bisa menguatkan keimanan, yaitu ibadah yang disertai dengan ilmu, ya. Karena di ruh inilah, ya, di ruh inilah jiwa, ya, jiwa seseorang itu kuat, ya. Nah, yang namanya sifat bagi jiwa itu ada dua tuh. Ada takwa, ada fujur. Fujur itu fajir, lawan dari takwa, ya, lawan dari takwa. Nanti untuk takwa sendiri, ketika seorang itu sudah bertakwa, maka akan terlihat, ya, akan terlihat yang menandakan ruhnya ini sehat, ruhnya ini tidak berpenyakit. Terlihat dari apa? Terlihat dari nilai moral akhlaknya, dan juga terlihat dari apa? Keimanannya. Ketika dia mampu konsisten di atas jalan ketaatan yang dibenarkan dalam kacamata bingkai syariat. Ya. Nah, maka peran ilmu ini sangatlah penting di sini. Ya. Peran ilmu sangatlah penting di sini. Dan korelasinya dengan keimanan itu berbanding lurus. Ya. Berbanding lurus. Makanya seorang yang jujur, yang ikhlas, ya, dan ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu yang benar, yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis keimanannya pun akan naik. Ya. Karena apa? Ada 3 hal, ya, yang terbentuk di sana. Ya. Maka kita ketika belajar nanti coba introspeksi diri. Ada nggak 3 hal ini nanti di dalam diri kita? Yaitu apa saja? Yaitu rasa roja, rasa harap kita, mengharapkan ganjaran terbaik yang telah Allah persiapkan. Kita mengharapkan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasa takut. Kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah mahabbah, yaitu rasa cinta kita. Ketiga hal ini harus muncul, tidak bisa salah satunya yang muncul. Roja dulu, harap dulu, kemudian rasa takut dulu. Harus ketiga-tiganya dimunculkan ketika kita belajar. Coba, ya, agar keimanan kita naik. Nah, jawabannya di sini teman-teman semua. Ya, jawabannya di sini. Jawaban ilmu apa
yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu yang berkaitan ya dengan Al-Qur'anul Karim dan juga yang berkaitan dengan sabda atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena melalui dua perantara ini kita bisa memahami bingkai syariat Islam dengan benar dan kita bisa mendapatkan halawatul iman ketika beribadah. Yaitu kita bisa mendapatkan manisnya keimanan ketika kita beribadah. Beda orang yang beribadah dengan ilmu sama orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, beda. Kalau enggak beda, ngapain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika anhu mas'ula. Ya. La yastawi, tidaklah sama ya penduduk neraka dan penduduk surga. Maksudnya penduduk surga itu humul faizun. Ya, untuk apa Allah membedakan itu semua? Harus beda. Itulah bentuk perbedaannya. Kan di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kita dari awal tadi berbicara terkait keutamaan ilmu. Apa itu ilmu? Ya, semua kata ilmu yang terangkum di dalam Al-Qur'anul Karim, yang terangkum di dalam setiap lafal Nabi, lafal hadis Nabi Muhammad SAW, maka ilmunya mengacu ke sini, yaitu ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, yaitu firman Allah dan juga sabda nabinya. Ya. Qala as-sahabah, ya. Qala as-sahabah bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahah bainar rasuli wa baina ra'yi faqih. Ya. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan para sahabat, ya, tiada kerancuan. Bukanlah ilmu jika mempertentangkan antara ucapan Rasul dengan pendapat seorang alim, ya. Nah, kita sudah mengetahui pengantar terkait ya apa itu ilmu, keutamaan ya dari menuntut ilmu dan ilmu apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita telah mengetahui itu. Maka bagaimana cara kita memunculkan iman di dalam diri kita dari ilmu yang telah kita peroleh, ya. Maka kita harus tahu definisi iman. Ini penting sekali, ya. Ini salah satu cuplikan dari salah satu materi di kelas akidah, ya. Bahwasanya prinsip atau pondasi dari akidah salafun salih ahlus sunnati wal jamaah bahwa iman itu adalah ya i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ingat baik-baik. 3 ya. Hal ini itu adalah iman. I'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati, ya. Qaul, ya, yaitu ucapan yang ada di lisan, dan juga amalun bil jawarih, ya, perbuatan anggota badan kita. Yazidu bit ta'ah, dan iman itu bertambah dengan ketaatan, teman-teman semua. Wayan kusubil ma'asiyah, dan dia berkurang dengan maksiat. Orang yang senantiasa hidupnya dikelilingi dengan ilmu, ya, seluruh aktivitasnya diisi dengan ilmu, maka dia akan tahu hal apa yang bisa menaikkan tingkat keimanannya ini, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, 3 komponen iman. Perkataan oleh hati ini bukan hanya suatu keyakinan belaka, teman-teman semua. Tapi iman itu apa? At-tasdiq, yaitu membenarkan.
Iman itu membenarkan. Ya. Makanya kita dituntut untuk mempelajari hal yang harus kita benarkan. Ya. Bahkan lebih daripada itu, sebelum kita belajar aja kita disuruh membenarkan. Ya, kita harus membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kita belum belajar, tapi setelah itu kita dituntut untuk apa? Mempelajarinya. Biar apa? Keyakinan kita semakin kuat. Ya. Membenarkan, menetapkan, dan meyakini. Nah, hati kita ini lemah. Ya, perkuat dengan ilmu. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustadz Fajri di awal, bahwasanya zaman ini ya merupakan zaman yang terdapat banyak fitnah. Ya. Ada banyak sekali syubhat, ada banyak sekali fitnah-fitnah syahwat, dan semua itu hanya bisa ditangkis dan ditepis dengan ilmu syar'i, teman-teman semua. Ilmu syar'i yang berbuah amalan, ilmu yang dilandasi dengan keikhlasan, ilmu yang bisa memperoleh keimanan, ya, memperkokoh keyakinan kita agar kita semakin mantap dan kuat ketika mengucapkan di lisan, ya, yaitu mengikrarkan amalan. Ketika kita bersyahadat, kita mengilmui, ya, kita mengilmui. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Ya. Dan juga di sabdanya yang lain, yang diakhiri, yang kalimat terakhirnya itu adalah lafal la ilaha illallah, dan dia ya'lamu, dan dia mengetahui, dalam keadaan mengetahui, dakhala jannah. Ya. Mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian perbuatan dengan anggota badan, yaitu melakukan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ini konsekuensi orang yang bertakwa. Ya. Al-Quran diberikan untuk orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Patuh menjalankan segala perintah yang telah diperintahkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalkan segala hal-hal yang dilarang. Baik itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dilarang oleh Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini kita harus mengembalikan esensi kehidupan kita. Untuk apa kita diciptakan? Ya. Untuk apa kita dilahirkan? Ya. Melalui rahim ibu kita. Yang tiada lain jawabannya itu Allah telah persiapkan di dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Ingat, beribadah. Maka ibadah itu dibingkai dengan bingkai besar yang namanya dinul Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Kita harus yakin, ya. Kita harus merasa benar, ya, kalau kita memeluk agama yang paling benar. Jangan sampai kita masih ragu-ragu, ya. Kita nggak boleh merasa paling benar dalam menganut agama Islam ini. Berarti kita membuat suatu celah ada agama yang lebih benar daripada Islam. Enggak. Harus pede kita sebagai seorang yang memeluk, ya, agama Islam ini, dinul Islam. Maka dinul Islam itu butuh kepada dua hal, iman dan ibadah. Ya, iman dan ibadah. Iman itu percaya, membenarkan, dan ibadah itu adalah pembuktian. Kalau kita tadi telah mengetahui iman itu bertambah, yazidu bitta'ah, wa yanqus, berkurang dengan maksiyah. Ya. Maka ibadah itu sejatinya adalah pembuktian
pembuktian iman. Ya. Ibadah itu adalah pembuktian iman. Itu ada di surah Toha, ya, surat yang ke-20, ayat yang ke-14. Ketika Allah mengatakan dan menyatakan dirinya adalah sembahan yang berhak untuk disembah. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepada aku. Awalnya kan tentang keimanan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyatakan bahwasanya Allah adalah sembahan, satu-satunya sembahan yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah menuntut balas, buktikan itu fa'budni, dengan beribadah kepadaku. Ya, bingung ibadahnya seperti apa? Allah langsung kasih. Allah gandengkan, ya. Salah satu ibadah itu wa aqimis shalah, ya, dan dirikanlah salat lizikri, ya, lizikri, untuk mengingatku, zikr, ya. Nah, sifat ketika kita telah beriman, kita bisa mengukur nih, ya. Karena memang ibadah itu bukan hanya sebagai pembuktian iman, teman-teman semua, tapi sebagai parameter keimanan kita. Ya, parameter keimanan kita. Gitu. Dan ketika kita mengetahui esensi mempelajari ilmu, ya, menuntut ilmu di sini menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah. Nah, kita bisa lihat apakah kita, ya, mampu bertahan mempelajari ilmu syar'i ini. Mampukah kita konsistensi, ya? Bisakah kita memperoleh manisnya iman ketika kita belajar? Nah, itu semua adalah alat pengukur parameter keimanan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang mukmin yang sejati, sifat orang yang beriman dengan keimanannya yang sejati. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah, ya, wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman, ya, mereka jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kuat, ya, kepada seluruh anggota badannya untuk tunduk patuh dan segera langsung membuktikan keimanannya. Ya, yaitu apa? Gemetar, sinyal. Karena hati kita ini generator utama dari seluruh anggota badan kita. Kalau bukan generator utama, ngapain Allah sebut innas sam'a wal basara? Kita tahu ini dua perangkat, ya, dua perangkat, ya, yang bisa kita gunakan untuk memperoleh ilmu dengan kita mendengar, ya, hal-hal yang baik. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Khaldun, ya, dalam Muqaddimah, dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah itu, ya, kami dapatkan perkataan ini dari Syekh Ahmad Samir. Beliau katakan apa? Beliau menukilkan perkataan Ibnu Khaldun, as-sam'u ini adalah abul malakatil lisaniyah. Ya. Pendengaran itu merupakan bapaknya kemampuan lisan, ya. Jadi kalau kita sering mendengarkan hal yang baik-baik, maka yang keluar melalui lisan kita itu adalah perkara hal-hal yang baik-baik juga. Kalau kita sering mendengarkan untayan-untayan nasihat ilmu, maka yang keluar dari lisan kita serupa, berbanding lurus. Gitu. Ya. Dan juga fuad di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, ya.
Karena dari apa yang telah kita saksikan dan apa yang telah kita dengar, itu akan turun di dalam hati kita. Dan hati ini akan merespon, yang memberikan sinyal ke seluruh anggota tubuh kita nanti. Bisa nggak kita untuk membuktikan itu? Bisa nggak kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Ya, dengan dasar 3 hal tadi, ya, yaitu apa? Khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah As-Sami'ul Basir. Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Kemudian yang kedua, seberapa besar rasa harap kita mengharapkan surga, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun kita boleh mengharapkan apa? Pujian, sum'ah dari manusia. Makanya kan dilarang kita menaruh harapan kepada manusia karena hanya kekecewaan yang akan didapat. Tapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan pernah kecewa. Ya, selama kita masih kecewa, itu sejatinya kita masih menaruh harapan, ya, kepada manusia. Gitu. Bagaimana cara kita memperkuat harapan kita kepada Allah, memperkuat rasa takut kita, memperkuat mahabbah, rasa cinta kita dengan ilmu, ya, luar biasa. Nah, di sini saya datangkan untaian syair dari Al-Imam Syafi'i, terambil dari diwannya, ya. Diwan Al-Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, "Ta'allam, falaisal mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, ya. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidaklah orang yang berilmu, ya, seperti orang yang bodoh. Ada perbedaan, ya. Bagaimana cara duduknya, bagaimana tutur katanya ketika berbicara, baik dengan teman sebaya, baik ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua darinya, akan berbeda seorang penuntut ilmu ini, ya. Itu berbanding lurus dengan keimanannya. Makanya Rasulullah SAW kan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Afan, suara saya putus-putus kah? Jelas Ustaz, tapi jelas suara nggak putus-putus. Baik. Kita lanjutkan sebentar lagi. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, "Wa inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun." Ya. Idzal tafat alaihi al jahafil. Ya. Sesungguhnya suatu kaum yang besar tapi tidak memiliki ilmu, maka sebenarnya kaum itu adalah kecil apabila terluput darinya kemuliaan ilmu. Ya. Kenapa bisa seorang itu terluput dari kemuliaan ilmu? Karena dia tidak memuliakan ilmu. Wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi al mahafilu. Dan sesungguhnya kaum yang kecil jika memiliki ilmu pada hakikatnya luar biasa, mereka adalah kaum yang besar. Ya, apabila perkumpulan mereka selalu dengan ilmu. Makanya di syair Imam Syafi'i yang lain kan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya. Di antaranya itu apa? Berkumpul dengan ahli ilmu. Nah, ini berkaitan dengan iman. Kalau kita mengaku insan yang beriman, teman-teman semua, kalau kita mengaku insan yang beriman, ya, kepada Allah dan Rasul-Nya, kita mengaku cinta, ya, maka kita tentu mentaatinya. Ya, tentu mentaatinya. Ini dibangun dengan keimanan. Ya. Laukana hubbuka shadiqan. Ya. Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Ya. La ata'atahu. Kenapa demikian? Innal muhibba, karena sesungguhnya orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintainya. Ya. Ketika kita telah mengetahui suri tauladan kita, uswah hasanah kita, memerintahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya.
Kemudian bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dan juga sabda-sabdanya yang lain berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita taati, ya, kita mampu beriman kepadanya. Kita yakin, ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ya, fattabi'uni. Ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini penting nih. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika dosa udah diampuni, keberkahan dan rahmat Allah turun, ya, maka kemudahan-kemudahan dalam berkehidupan kita di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ghafurur rahim, diakhiri dengan perkataan yang luar biasa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian seorang ulama pun mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakin asy-sya'nu an tuhab. Wah, ini luar biasa. Ya. Yang terpenting bukanlah engkau mencintainya, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Apakah seseorang itu bisa merasakan, ya? Apakah dirinya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Ya, bisa. Terlihat dari apa? Konsistensinya dia. Apakah dia mampu konsisten berpegang teguh di atas jalan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar sebatas menjalankan karena perintah, tapi karena rasa cintanya, karena rasa harapnya, karena rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini. Dan tiada lain ketika seseorang itu mencintai, ya, yang dicintainya, dia akan mencari tahu, kepo tentangnya. Nah, maka kita kembalikan pada persoalan kita, menuntut ilmu ini merupakan apa? Pembuktian cinta kita kepada Allah. Pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Ya, mau nggak kita kepo? Ya, mau nggak kita mencari tahu? Ya, siapa sih zat atau Rob yang kita sembah selama ini? Ya, agar keyakinan kita selalu terbangun kokoh. Siapa sih sosok orang yang selalu kita ikuti? Gitu ya. Ibadah-ibadah, ya kan? Rangkaian sholat. Shollu kama ra'aitumuni kama usolli. Ya. Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian ini melihat aku sholat. Kita pelajari bagaimana tata cara sholat Nabi. Ya. Bagaimana tata cara Nabi berkehidupan. Ya. Luar biasa. Dibahas di dalam bab fikih. Agar kita bisa menjadi insan yang beriman dan bermanfaat bagi orang sekitar, tidak memberikan mudarat pada sekitar kita. Maka ilmu yang bermanfaat itu, ya, ilmu yang melahirkan rasa takut pada diri kita, ilmu yang melahirkan rasa harap pada diri kita, ilmu yang memunculkan rasa cinta pada diri kita. Ketiga hal tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan, ya. Membedakan orang yang mengetahui
dan orang yang tidak mengetahui. Itu ada di surah Ali Imran ayat 18. Qul hal yastawi, katakanlah apakah sama. Ini luar biasa. Allah bertanya ya, dengan huruf istifham, yaitu ingkari, ya, untuk mengingkari. Katakanlah apakah sama alladzina ya'lamun, ya, walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu, ya? Tentu jawabannya tidak sama. Kemudian kita bertanya, ya, kalau misalkan kita tidak berilmu, kepada siapa kita bertanya? Allah berikan solusinya langsung di dalam surah Al-Anbiya, ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 8. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr, ya. Ahli zikr ini dalam tafsirannya adalah ahli ilmu, ya, yaitu para ulama. In kuntum la ta'lamun. Dan ketika banyak orang yang mengaku ulama atau banyak orang yang diiktiraf sebagai ulama, kadangkala berseberangan dengan perilakunya, maka menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ulama yang mana yang harus kita ikuti? Ulama yang seperti apa yang harus kita bertanya kepadanya? Ya. Allah langsung berikan jawabannya. Allah langsung berikan jawabannya di surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang beneran itu takut sama siapa? Allah. Lebih warok, alim dia. Tidak bertentangan siklus kehidupan yang dia lakukan dengan ilmu yang dia peroleh, ya, ilmu syar'i yang dia miliki. Ya. Dan inilah, ya, sebaik-baiknya manusia. Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Siapa mereka itu? Zalika liman khasya rabbah. Demikian itu bagi siapapun, bagi siapa saja, khasya rabbahu, yang takut kepada Rabbnya, yang takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apa kaitannya dengan siklus berkehidupan kita tatkala telah berbanding lurus antara ilmu dengan keimanan? Ini jawabannya, surat An-Naml, ya, ayat 97. Ya. Man amila sholihan. Ya. Ini luar biasa ini. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dituntutan kita belajar itu untuk beramal sesuai yang dituntut oleh syariat, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi beramalnya, beramal solehnya itu harus dalam keadaan beriman. Maka apa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Falanuhyiyannahu. Nah, ini penting, ya, luar biasa. Falanuhyiyannahu. Ketika teman-teman ini mencoba mendalami bahasa Arab, luar biasa. Ada lam taukid, ada nun taukid, sakilah. Allah kuatkan. Jadi Allah nggak main-main. Beneran kami berikan, ya, kami berikan, ya, beneran kami berikan kepadanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang telah beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Ya, amal soleh, ya, makanya amal aktivitas itu diikat dengan kata soleh, amal baik, ya, kalau dilandasi dengan iman. Gitu. Kalau setiap amal soleh, ya, kalau setiap amalan tidak dilandasi dengan iman, ya, tidak ada kata solehnya, ya, tidak ada kata solehnya. Contohnya itu ada
di surah Al-Furqan. Ya. Apa Allah katakan di surah Al-Furqan? Itu ayat 23. Ini bagi Allah telah contohkan nih orang-orang yang beramal ya, beramal amalannya baik gitu ya, amalnya baik tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Sia-sia ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadapi segala amalnya. Kami perlihatkan segala amal yang dahulu mereka pernah kerjakan. Tapi Allah jadikan apa? Faja'alnahu haba'am mansura. Ayat ini juga menjawab tuh. Ayat 23 surah Al-Furqan itu juga menjawab. Bagi orang-orang yang tidak beragama Islam tapi dia bersedekah, ya tebar berbagi takjil. Ketika di akhirat ya dijadikan sama Allah itu amalnya apa? Debu-debu yang berterbangan. Ini bahasa Al-Quran dalam banget tuh. Faja'alnahu haba'am mansura. Debu terus bertebangan lagi. Gitu. Ya, debu bertebak. Jadi nggak ada yang nempel, jadi nggak bisa ditimbang. Gitu. Makanya di sini Allah tegaskan, man amila salihan min dzakarin aw unsa, langsung Allah sebut jenis dua manusia. Ya, baik laki-laki maupun perempuan yang dia beramal soleh dan dia beriman, maka falanuhyiyannahu, kata Allah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Ya, yaitu kehidupan yang baik. Apa sih kehidupan yang baik itu? Kehidupan yang cukup, ya, kehidupan yang cukup di mana kita bisa menjadi insan yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ya, Allah tambahkan lagi di situ tuh. Ketika kita telah menjadi insan yang bersyukur. Karena jangan sampai kita berpikiran, ya. Ingat, ya, banyak itu belum tentu cukup. Sedikit itu belum tentu kurang. Quotes tuh ya. Banyak belum tentu cukup, ya. Sedikit belum tentu kurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Ini luar biasa balasan Allah Subhanahu wa taala bagi insan yang beriman, ya. Kapan seseorang itu beriman? Ya ketika dia mengetahui, mengilmui. Kami berikan balasan kepada mereka dengan ganjaran, ajrahum. Ya, ganjaran balasan. Walaupun sebagian ada yang menerjemahkan pahala gitu ya, kita mengetahui pahala. Saya pelajari kata pahala itu ya berawal dari apa namanya tuh tradisi Hindu ya, pahala. Nanti bisa dicari tahu lagi. Ajrahum, ganjaran. Ya. Bi ahsani makanu ya malun, ya, yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Gitu teman-teman semua, ya. Harapannya ya semoga dengan adanya pertemuan sore hari ini bisa memotivasi kita untuk terus belajar. Ya. Ingat, man zada wa tasa'a fikrur rajul aqallu inkaruhu linnas. Ya. Semakin luas ya ilmu seseorang, ya. Semakin luas ilmu yang kita miliki, ya, semakin bijak kita dalam menilai ya suatu momen dalam berkehidupan kita. Ya. Kita akan lebih sedikit nanti menyalahkan orang gitu. Bukan berarti nggak boleh menyalahkan, enggak. Kita bisa lebih bijaksana. Ada hal yang memang kita tolerin, ada hal memang yang tidak boleh ditolerin. Lebih bijak orang yang berilmu itu. Dan kedamaian yang selalu didapatkan. Ya. Semoga dengan adanya pertemuan sore hari ini, dari apa yang telah kita dapatkan maupun yang kami sampaikan penuh dengan ya kekurangan ini, bisa sedikit memotivasi kita ya, untuk terus belajar. Ya. Karena sejatinya kami pun semua pengajar, para asatidz itu berpegang pada kaidah tahdibun nasi ilal ilmi ahamun minal ilmi nafsi. Ya. Mengajak orang untuk cinta kepada ilmu itu luar biasa. Lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Ya.
Itu kaidah dalam mengajar bila nanti teman-teman itu mengamalkan ilmu yang didapatkan di kuliah bisa ini. Ya. Harapannya jangan berhenti ilmu yang didapatkan di kuliah bisa ini. Teman-teman alirkan lagi. Luar biasa, dan alhamdulillah kalau teman-teman yang berkeluarga, alirkan ilmu tersebut, berikan itu nur, cahaya di tengah keluarga teman-teman. Ya, diajarkan anak-anaknya, ya, orang-orang terdekat, gitu. Dialirkan lagi menjadi apa? Pengalir kebaikan. Itu luar biasa. Menjadi amal jariah. Tapi intinya apa? Ya, bahwasanya at-ta'lim wa ta'alum unsurani la yanfasilan. Ya, mengajar dan belajar itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Semakin kita mengajar, maka semakin besar ya pula ya, pembelajaran yang harus kita tempuh. Ya, bahkan harus lebih banyak belajarnya. Maka beruntunglah bagi kita, siapapun, kalau bisa kita termasuk di dalamnya, itu orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar. Ya, jiwa pembelajar. Kita akan menemukan keindahan di dalamnya, dalam berkehidupan. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya melalaikan kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sesi tanya jawabnya? Nggak ada ya? Waktunya sudah habis ya Ustaz, mungkin nanti bisa dijawab nanti. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk waktu dan ilmu yang berharga yang telah Ustaz Sunda berikan kepada kami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya kuliah umum sore ini, kami tutup juga acara pada hari ini dan kami ucapkan selamat bergabung di perkuliahan Kuliah Bisa angkatan 15. Semoga apa yang kita niatkan mengikuti kegiatan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Hafiz, mohon maaf ya. Masih banyak juga sudah kurnia dan bangsa.